pada 8 Mei kemarin Dirtipidum Bareskrim Polri telah melakukan ekspos terkait dengan pengaduan dari TPUA tim pembela ulama dan aktivis terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, dalam ekspos tersebut Dirtipidum Bareskrim Polri menyebutkan bahwa proses penyelidikan terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh TPUA telah mencapai 90% jadi ada 10% lagi yang menjadi kebutuhan terhadap proses penyelidikan ini, yaitu uji laboratorium forensik jadi demikian yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri pada Kamis 8 Mei yang lalu di Polresta Surakarta. Nah, jika kita melihat bagaimana proses perkembangan dari kasus ini, nah ini tidak bisa dilepaskan dari dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Jadi tindak pidana pemalsuan surat ini dikategorikan ataupun digolongkan pada pasal 263 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebutkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat terdiri dari unsur perbuatan yang membuat surat palsu, perbuatan memalsukan surat, dan atau perbuatan menggunakan surat palsu. Nah, jika kita merujuk pada pendapat ataupun mengutip pendapat dari R. Susilo bahwa tindak pidana pemalsuan surat atau kategori ijazah bisa digolongkan dalam pemalsuan surat di dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal itu di tahun 91 menjelaskan bahwa yang diartikan sebagai surat dalam pasal 263 itu adalah segala surat baik itu ditulis dengan tangan dicetak maupun ditulis dengan menggunakan mesin tik dan lain-lain. Jadi ada 4 macam objek surat yang dipalsukan dalam kategori pasal 263 ini. Yang pertama itu surat yang dapat menimbulkan suatu hak. Artinya adalah surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu. Misalnya cek biliet kiri, ada wesel, ada juga surat izin mengemudi atau SIM, itu juga ijazah Yang kedua itu adalah surat yang menimbulkan suatu perikatan. Ini contohnya adalah surat jual beli karena surat jual beli itu melahirkan hak bagi si penjual untuk menerima uang sebagai pembayaran terhadap harga suatu benda, dan pembeli itu mempunyai hak untuk memperoleh dan atau menerima benda yang dibelinya. Nah, yang ketiga itu adalah surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang. Nah, ini adalah contohnya misalnya kwitansi yaitu yang berisi penyerahan sejumlah uang dalam hal jual beli, utang piutang. Dan yang keempat itu adalah surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal atau keadaan tertentu. Nah, yang di dalamnya ada 2 hal yang penting. Pertama itu mengenai diperuntukkan sebagai bukti, dan yang kedua itu tentang suatu hal tertentu. Nah, itu dia kenapa ijazah itu masuk dalam kategori surat dalam konteks tidak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jika kita melihat suatu perkembangan atau peristiwa pidana, maka sesuai dengan ajas penentuan peristiwa tersebut nah akan diusut, dan jika si pelaku terbukti bersalah maka demi hukum dituntut pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kecuali undang-undang menentukan lain si pelaku demi hukum tidak dituntut pidana atau tidak dipidana. Untuk pengusutan suatu peristiwa pidana ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana jadi merupakan ini bentuk dari tata cara yang ditetapkan oleh penegak hukum di dalam menegakkan hukum pidana, yaitu KUHP melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jadi konteks bagaimana penegakan KUHP itu melalui KUHAP jadi tata caranya harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, tindak pidana pemalsuan surat ini diatur seperti yang dikatakan tadi disebutkan tadi bahwa ini diatur dalam pasal 263 KUHP. Nah, ini merupakan
tindak kejahatan yang dapat merugikan dan menghilangkan hak orang lain sehingga memerlukan penanganan hukum yang baik dalam proses pembuktiannya. Nah, kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek ya, atau suatu hal yang tampak dari luar seolah-olah benar ya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan kebenaran yang ataupun yang sebenarnya. Untuk itu ya, kasus pemalsuan surat ini perlukan suatu pembuktian secara cepat. Nah, salah satu pembuktian secara cepat itu adalah melalui pemeriksaan oleh ahli bidang forensik kriminalistik ya. Nah, tugasnya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti guna memperoleh kebenaran material dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana. Ya, jadi surat atau tulisan yang di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pemikiran atau pikiran yang kebenarannya harus dilindungi. Ya, jadi pemalsuan atau membuat surat palsu ya bisa didefinisikan sebagai menyusun surat atau tulisan untuk sebagian ataupun secara keseluruhan yang dibuat secara palsu. Ya, begitu terminologi yang digunakan untuk membuat surat palsu atau pemalsuan surat. Nah, perbuatan memalsukan surat ini dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak, ya, yaitu tanpa izin yang berhak dalam surat atau tulisan tersebut. Ya, misalnya si A yang memiliki hak ya terkait dengan baik itu isi, tanda tangan ya surat tersebut. Nah, ternyata ada pihak-pihak lain, misalnya si B itu melakukan pemalsuan ya, sehingga kategori ini dapat disebut sebagai pemalsuan surat. Nah, perubahan tersebut dapat mengenai baik itu tanda tangan maupun juga isinya ya. Jadi tidak hanya sebatas pada tanda tangan saja, tapi juga bagaimana redaksi yang seharusnya memang sebenarnya telah dituangkan dalam surat asli tersebut, sehingga ada upaya-upaya ataupun unsur kesengajaan ya yang dilakukan oleh pihak lain, nah sehingga mengalami pihak ya yang memiliki hak tadi ya, memiliki hak tersebut mengalami kerugian dan ini merupakan satu tindak pidana pemalsuan surat. Nah, tindak pidana pemalsuan surat ini mengakibatkan seseorang atau pihak tertentu yang merasakan ataupun menimbulkan kerugian ya. Nah, dalam hal ini ya membuat pemalsuan itu diatur dan termasuk dalam suatu tindak pidana. Nah, kejahatan yang mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan ya, biasa disebut dengan kejahatan pemalsuan, merupakan bentuk kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan yang tidak sebenarnya ya, atau palsu, atau suatu objek ya yang tampak dari luar itu seolah-olah benar ya, atau seolah-olah ya terlihat tidak palsu padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Sehingga dalam konteks ini harus ada memang benda otentik ya, atau surat otentik yang dijadikan sebagai pembanding ya, terhadap surat ataupun benda yang dipalsukan tadi ya. Dalam kasus pemalsuan surat ini terdapat perbuatan yang dilarang ya, dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana terhadap suatu surat ya, yaitu perbuatan membuat surat palsu dan juga memalsukan surat ya, atau jadi ada unsur kesengajaan di situ ya, dan juga tindakan memalsukan. Nah, kasus pemalsuan surat ini perlu suatu sistem pembuktian ya, satunya adalah model ataupun dengan cara forensik kriminalistik ya. Nah, analisis terhadap barang bukti surat tadi ya, ini diperlukan dalam penyelidikan dan juga penyidikan terhadap tindak pidana yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar terdapat unsur kesengajaan atau dolus di situ ya, untuk menggunakan surat yang isinya tidak benar tadi ya, surat yang palsu tadi. Nah, seolah-olah benar atau tidak dipalsukan jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian ya bagi si pemegang surat asli. Nah, ketentuan ya penyidikan ini diatur di pasal 1 ayat 2 di KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menunjukkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana untuk mengumpulkan dan mencari bukti ya. Nah, dengan bukti tersebut tindak pidana itu bisa dianalisis ya. Nah, guna melihat ataupun mencari dan menemukan tersangka ya terhadap pemalsuan surat tadi. Nah, kepentingan dari barang bukti dan pembuktian ya, di sini disebutkan bahwa barang bukti merupakan benda yang digunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar dapat
yang dapat meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara yang dituduhkan. Nah, dalam proses perkara ya, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, di mana barang bukti dapat membuat terang ya tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Ya, jadi dalam istilah pidana ya, disebutkan, ada istilah Latin ya yang menyebutkan bahwa in criminalibus probationes pedem esse luce clariones ya. Artinya bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Ya, jadi itu gunanya pembuktian dan barang bukti ya. Nah, ajas yang disebutkan tadi, ini criminalibus probationes pedem esse luce clariones tadi ya, barang bukti itu ataupun bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Tujuannya untuk menekankan bahwa bukti haruslah lebih kuat ya, sehingga bahkan lebih jelas dan meyakinkan daripada cahaya sendiri. Jadi dia harus terang benderang. Karena apa? Karena ini menentukan ya apakah peristiwa pidana itu memang benar-benar terjadi atau bagaimana penetapan ataupun penersangkaan ya yang memang terkait dengan satu peristiwa pidana ya. Nah, pembuktian ya, ini merupakan proses ya, segala proses yang menggunakan alat-alat bukti yang sah yang dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yang secara yuridis di persidangan ya, sistem yang dianut dalam pembuktian ya, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti ya, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian ya. Jadi proses pembuktian itu memang sangat rumit begitu ya. Nah, pembuktian merupakan memiliki peranan penting ya dalam proses pemeriksaan ya, di sidang pengadilan ya. Dengan melalui pembuktian ya, nasib terdakwa itu ditentukan ya. Jadi di sini kata kuncinya ya, karena ketika misalnya satu peristiwa pidana ya terjadi, nah ini kan bagaimana proses-proses yang dilalui ya, ini menentukan bagaimana satu peristiwa pidana itu memang secara objektif, secara material ya, memang terjadi dan memang memiliki subjek-subjek hukum yang memang terlibat di situ gitu ya. Nah, apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, nah terdakwa wajib dibebaskan dari hukuman ya. Karena apa? Karena tidak terbukti gitu ya. Jadi tidak ada hubungan peristiwa pidana dengan terdakwa gitu ya. Nah, sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebutkan pada pasal 184 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah ya. Nah, apa yang maksud dengan alat bukti? Nah, alat bukti adalah segala sesuatu yang punya hubungan dengan suatu perbuatan ya. Perbuatan ini maksudnya adalah perbuatan pidana, di mana dengan alat-alat tersebut ya, alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian ya, guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Nah, alat bukti yang sah ya, ini merupakan alat-alat yang punya hubungan dengan suatu tindak pidana ya, di mana alat tersebut ya digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, oleh sebab itu, jika seseorang telah melakukan pelanggaran hukum, maka pengadilan harus membuktikan terlebih dahulu, dan selama pengadilan belum dapat membuktikan dan memutuskan sebagai si terdakwa sebagai orang yang bersalah, maka orang yang telah dituduh melakukan pelanggaran hukum tersebut ya belum dapat dianggap bersalah ya. Jadi itu gunanya sistem peradilan ya, bagaimana setiap pihak itu ya, baik itu si penuntut maupun yang dituntut itu melihat bagaimana posisi keadilan yang ingin dicapai ya dalam sistem peradilan. Karena apa? Karena di sini berlaku ajas praduga tidak bersalah gitu ya. Jadi sebelum ada putusan hakim ya, putusan pengadilan yang berkekuatan tetap ya, yang secara inkrah, maka seseorang itu tidak dapat dianggap bersalah gitu ya. Nah, pengaturan mengenai alat bukti ini ya, khususnya alat bukti surat ini diatur pada pasal 184 ayat 1 ya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi ada 5 ya yang menjadi alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 di KUHP ini. Yang pertama adalah keterangan saksi. Ya, jadi menurut pasal 1 ayat 27 KUHP, ya, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi tersebut. Jadi kalau seorang saksi ya tidak melihat ya, tidak mendengar, dan juga tidak mengalami sendiri atas satu peristiwa pidana, maka dia dianggap tidak layak sebagai saksi, ataupun tidak dia bisa dianggap sumpahnya sebagai saksi ya, ataupun tidak bisa secara hukum bahwa keterangan itu dapat mengikat dan juga sesuai dengan apa yang dimintakan oleh pengadilan.
Nah, yang kedua adalah keterangan ahli. Ya, keterangan ahli menurut pasal 1 ayat 28 junto pasal 186 di KUHP, ya. Nah, pasal 1 ayat 28 KUHP menyebutkan bahwa keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Di pasal 186 KUHP, keterangan ahli merupakan apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Nah, dalam praktiknya keterangan ahli sudah dimintakan baik oleh di tingkat penyidik maupun di penuntut umum, ya, baik itu di kepolisian maupun di kejaksaan. Nah, keterangan ahli ini dapat diberikan pada tahap mulai dari penyidikan, ya, lalu proses penuntutan, ya, di JPU, ya, di penuntut umum maupun pada tahap persidangan, ya. Nah, di pasal 120, ya, menyebutkan bahwa di pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, ya. Nah, ahli tersebut mengangkat sumpah atau berucap janji, ya, atau mengucap janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia, dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Ya, itu untuk alat bukti keterangan saksi atau keterangan ahli, ya. Nah, yang ketiga adalah alat bukti surat. Nah, menurut pasal 187 KUHP, surat sebagaimana dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dalam pasal 184 ayat 1 huruf C merupakan berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu yang dimintakan secara resmi. Ya, jadi ini biasanya terkait dengan profesi, ya, baik itu dokter, ya, lalu notaris, gitu, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah alat bukti petunjuk. Yang keempat yaitu alat bukti petunjuk. Nah, ini menurut pasal 188 ayat 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Jadi petunjuk ini, ya, bagaimana satu peristiwa pidana itu bisa diurai, ya, dianalisis, ya, biasanya untuk kepentingan dalam konteks olah TKP. Ya, jadi bisa melihat apakah satu peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain ini bisa punya hubungan, ya, punya hubungan sebab akibat, gitu, ya. Nah, yang kelima itu adalah alat bukti yang berasal dari keterangan terdakwa. Jadi menurut pasal 189 ayat 1 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di persidangan, ya, tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri. Ya, jadi ini biasa ditanyai, ya, baik itu dari pihak majelis, ya, majelis hakim maupun juga jaksa penuntut umum dan juga dari pihak penasihat hukum atau pengacara. Nah, pasal 184 ini, ya, terkait dengan alat bukti surat ini menyatakan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, dan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai alat bukti surat ini diatur pada pasal 187 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa surat sebagaimana tersebut, ya, yang masuk pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, ya. Nah, bagaimana kita melihat, ya, seperti yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri tadi, ya, terkait dengan perkembangan pengaduan, ya, dari tim TPUA, ya, terkait dengan dugaan ijazah palsu dari Joko Widodo. Nah, bagaimana posisi dari uji lab forensik, ya, terkait dengan barang-barang bukti yang diajukan dan juga keterangan-keterangan dari saksi, ya, terkait dengan pengumpulan ataupun pemenuhan, ya, sesuai dengan pasal 184 di KUHP. Nah, forensik ini merupakan salah satu sarana, ya, jadi dia sebagai salah satu instrumen, ya, salah satu alat bantu, ya, dari banyak instrumen-instrumen lainnya untuk melihat, ya, untuk menganalisis dan juga untuk melacak, ya, bagaimana apakah dokumen, surat ataupun keterangan-keterangan lainnya yang terkait dengan satu objek perkara tertentu ini memiliki hubungan, ya, atau misalnya kalau untuk pemalsuan surat, apakah memang surat yang diduga palsu tadi, ya, atau ijazah yang diduga palsu tadi, apakah memang otentiknya benar-benar
nilai kebenarannya 100% atau memang diragukan gitu ya. Nah, untuk menguji itu kan perlu keterangan-keterangan dari pihak-pihak lain ya, pihak-pihak yang memang berhubungan dengan Joko Widodo ataupun pihak universitas ya, dalam hal ini adalah UGM yang menerbitkan ataupun sebagai penerbit ijazah gitu ya, selain dari misalnya teman satu angkatan atau kampus yang benar mengeluarkan ataupun menerbitkan ijazah yang bersangkutan gitu ya. Nah, sehingga forensik ya, teknik forensik ini dijadikan sebagai alat bantu untuk mengukur ya, untuk melihat bagaimana satu objek itu benar-benar otentik ya. Nah, sebagai salah satu instrumen ataupun sarana ya, forensik ataupun teknik forensik ini untuk membantu mengungkap ya permasalahan hukum dengan cara menyelidiki ya secara khusus dan terperinci, yang di dalamnya ini terdapat peran dari kriminalistik. Jadi ada hubungan ya kriminalistik sebagai satu objek dari forensik ini untuk melihat apakah keterkaitan satu objek tersebut dengan pihak-pihak lain gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks penyelidikan ya, kriminalistik ini juga memerlukan ya bidang-bidang ilmu lain ya, dalam konteks membuat analisis ataupun menguji satu objek tertentu ya, misalnya ilmu kimia ya, ilmu jiwa gitu ya, atau misalnya ilmu-ilmu lainnya, sehingga dia dibutuhkan ya dalam mengungkap satu tindak kejahatan ya, baik itu pemalsuan surat ya, pembunuhan, pencurian, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi terminologi ya, forensik ini dia berasal dari istilah Latin yaitu forensis, yang artinya itu di luar, maksudnya dia sebagai alat bantu yang posisinya di luar ya, di luar dari bidang ilmu penyelidikan dan juga penyelidikan, sehingga dalam konteks kriminalistik dia sangat dibutuhkan sebagai alat bantu ataupun instrumen ya, sebagai tools yang melihat apakah satu objek itu punya hubungan terhadap satu peristiwa pidana. Nah, ini juga forensis ini ya, istilah Latin dari forensik itu. Nah, ini juga berhubungan dengan istilah forum ya, artinya tempat umum, sehingga forensik itu secara substansi sebenarnya bagaimana mengundang ya ilmu-ilmu lain ya, ahli-ahli lain untuk melihat apakah satu objek itu sesuai dengan ataupun memang dapat diuji secara ilmu pengetahuan atau secara saintifik benar adanya begitu ya. Jadi tidak sumir ataupun tidak menduga-duga. Nah, itu gunanya ilmu-ilmu lain, baik itu biologi, kedokteran ya, dan juga antropologi, lalu misalnya ada bidang-bidang lainnya ya yang memang digunakan untuk kepentingan dari ilmu forensik ya. Nah, forum yang dimaksud ya, yang disebutkan bahwa berhubungan dengan forensik tadi ya, dia mengundang satu perdebatan ya terhadap objek tertentu. Nah, perdebatan yang dimaksudkan di sini adalah sebagai pembanding terhadap bagaimana ahli-ahli tadi ya, ahli-ahli di bidang tertentu tadi untuk melihat satu objek peristiwa pidana yang memang sangat erat hubungannya ataupun kaitannya dengan orang-orang yang memang terlibat dalam proses ataupun dalam tindak pidana itu gitu ya. Nah, ilmu forensik ini merupakan ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin ilmu ya. Jadi ada lintas ilmu di situ ya, baik itu pengetahuan alam ya, kimia, kedokteran, biologi, psikologi ya, kriminologi. Nah, tujuannya untuk membuat terang benderang ya dalam proses pembuktian ataupun melihat satu alat bukti tadi ya sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, jadi ini lebih erat kaitannya dengan physical evidence ya, bukti fisik ya, namun juga belakangan berkembang dengan adanya digital forensik ya, jadi melalui proses-proses yang sifatnya elektronik dan digital. Nah, ilmu forensik ini digunakan untuk membantu proses penegakan hukum ya, melalui penerapan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, secara sederhana ya dapat disebutkan bahwa ilmu forensik itu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Jadi kalau misalnya ijazah ya dari Jokowi itu diserahkan di UGM ya, diterima di UGM, maka TKP ya, tempat kejadian perkara itu adalah di UGM atau di kampus sendiri gitu ya. Nah, sehingga penting bagi UGM sendiri untuk dihadirkan ya dalam hal ini. Nah, seperti yang disebutkan tadi
bahwa forensik ini memiliki 10 subdivisi, ya, subdivisi bidang, yaitu pertama itu kriminalistik, lalu ada forensik antropologi, ini terkait dengan struktur tulang dan anatomi tubuh manusia, lalu ada digital forensik, ini terkait dengan komputerisasi dan sistem elektronik, lalu ada forensik geologi, ya ini sistem batuan, ya ada juga forensik meteorologi, ini terkait dengan cuaca, lalu ada forensik odontologi, ini terkait dengan pemeriksaan fisik gigi, ya misalnya dalam satu tindak pidana pembunuhan. Lalu ada forensik patologi, ya ini untuk otopsi mayat atau jenazah. Lalu ada forensik psikiatri atau psikologi, ya ini untuk keadaan mental. Lalu ada forensik toksikologi, ya ini untuk analisis kimia, ya misalnya untuk membantu dalam proses dalam kasus kematian atau keracunan gitu ya. Dan juga yang terakhir itu ada scientific crime investigation. Jadi ini gabungan dari beberapa bidang ilmu yang memang dibutuhkan dalam satu tindakan forensik gitu ya. Nah, apa gunanya atau apa peran ya yang bisa diambil ya dari satu uji laboratorium forensik ya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan ya dalam kasus penggunaan surat palsu ya atau ijazah palsu. Nah, yang pertama adalah peran dari uji lab 4 ya, uji laboratorium forensik itu adalah sebagai alat pembuktian. Ya, jadi kejadian-kejadian yang ada harus dibuktikan ya, sedang kejadian itu adalah peristiwa masa lampau ya, maka diperlukan alat pembantu yang untuk gunanya untuk menggambarkan ya bagaimana satu objek tertentu itu lahir ya atau terbentuk, nah sehingga dia bisa dibandingkan dengan apa yang disebut dengan surat palsu atau ijazah palsu. Nah, alat bantu uji laboratorium ini sebagai alat bantu ini misalnya benda-benda yang masih tinggal ya di tempat kejadian ya, atau orang-orang yang melihat kejadian ya, misalnya satu angkatannya Jokowi pada saat dia menempuh perkuliahan dan juga mengikuti prosesi wisuda ya di UGM tahun 1985 ya. Lalu misalnya orang yang mengalami kejadian itu sendiri ya, misalnya Jokowi ya ditanya langsung atau diperiksa langsung ya terkait dengan kepentingan dari uji laboratorium forensik ini ya, bagaimana dia mengetahui ataupun masih mengingat ya proses perkuliahannya, lalu misalnya dosen-dosen yang pernah mengajar di situ, lalu misalnya pada saat skripsi ya, pada saat sidang skripsi siapa dosen pembimbing, siapa dosen penguji begitu, dan juga pada saat wisuda ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian alat-alat bukti itu ya itu diperiksa untuk mendapatkan gambaran peristiwa yang terjadi ya, jadi tidak hanya benda ijazahnya saja ya, tapi peristiwanya itu juga harus dirunutkan gitu ya, harus dilihat secara objektif ya, sehingga ijazah ini bisa lahir, bisa terbentuk ya, bisa dikeluarkan gitu ya, atau bisa dimiliki atau dipegang gitu. Nah, dengan alat pembuktian tadi ya, maka alat yang dipakai untuk dapat membentukkan atau alat pembuktian ini ya, sehingga dapat digunakan oleh hakim ya, untuk membantu hakim dalam menggambarkan kejadian tentang kepastian yang pernah terjadi terhadap satu tindak pidana tertentu ya, ataupun tindak pidana pemalsuan gitu ya. Jadi harus punya sebagai alat pembanding ataupun untuk membantu hakim dalam proses mengungkap fakta yang sebenarnya. Lalu yang kedua, peran dari uji lab forensik ini ya, uji laboratorium forensik ini adalah sebagai penguraian pembuktian. Nah, penguraian pembuktian ini merupakan cara-cara yang mempergunakan alat-alat bukti dalam suatu perkara di persidangan ya, di mana hakim memiliki kewajiban untuk meneliti apakah ya dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan padanya ya. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana melihat kekuatan pembuktian ya, peran dari uji laboratorium forensik. Nah, kekuatan pembuktian ini maksudnya adalah pembuktian dari masing-masing alat bukti ya, misalnya sejauh mana nilai dari alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Nah, lalu yang keempat ya, peran dari uji laboratorium forensik ini adalah sebagai dasar pembuktian. Nah, dasar pembuktian ini maksudnya adalah isi dari alat bukti, misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu disebut sebagai alat bukti, tetapi keadaan yang dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya dalam kesaksian disebut sebagai dasar pembuktian. Nah, selanjutnya itu adalah beban pembuktian. Nah, ini menyangkut persoalan siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pembuktian ya, apakah dari pihak jaksa ya, dari pihak penuntut umum yang telah menetapkan pasal 263 ya, terkait dengan pemalsuan surat ya, terhadap seseorang tertentu ya, atau secara subjek tertentu yang memang memiliki hubungan terhadap satu peristiwa pidana dalam hal pemalsuan surat. Nah, seluruh rangkaian dari proses uji forensik ya dalam hal pembuktian
tindak pidana pemalsuan surat ini hanya ditujukan guna kepentingan pro justisia atau sistem peradilan gitu ya. Nah, sehingga hasil dari uji forensik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Nah, namun dalam praktiknya ya, uji lab forensik ini dapat juga diinterpretasikan ke dalam dapat juga ditafsirkan ke dalam 3 bentuk alat bukti. Yang pertama, dia juga dapat disebut sebagai alat bukti keterangan ahli ya. Karena apa? Karena ada ahli-ahli yang memang sesuai dengan bidangnya tertentu ya, yang memberikan keterangan ataupun yang memberikan analisis ya terhadap satu objek perkara yang dimintai ya, bagaimana dia melihat ataupun menganalisis sesuai dengan bidang keilmuannya. Lalu yang kedua, sebagai alat bukti surat ya. Jadi keterangan ataupun hasil yang diujikan dalam laboratorium forensik ini juga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat ya. Dan yang ketiga adalah sebagai alat bukti petunjuk ya. Jadi dia bisa digunakan sebagai petunjuk bahwa memiliki peran yang penting dalam proses menilai ya, ataupun melihat apakah satu proses itu ya, proses tindak pidana itu memiliki keterkaitan dengan objek perkara ataupun surat yang dipalsukan ya. Nah, hanya saja jika kita melihat proses kasus dugaan ijazah palsu dari Joko Widodo ini ada 2 hal yang berbeda ya. Pertama, dari pihak misalnya dari Rismond dan Roy Suryo ya, ini hanya menguji itu dari sisi digital forensik ataupun dari sisi digital, kita katakan begitu ya. Nah, sementara ya Rismond dan kawan-kawan ini tidak memegang apa yang disebut dengan ataupun apa yang diduga sebagai jasa palsu tadi gitu ya, hanya dari sisi digital. Nah, sementara ya dalam konteks surat palsu ya, nah ini yang menduga ya, dari pihak Rismond itu harusnya benar-benar memegang ataupun mengekspos ya dalam dalam analisisnya itu menggunakan ijazah yang diduga palsu, bukan digital dari ijazah Jokowi yang diduga palsu ya. Sehingga ini bisa kita lihat nanti bagaimana terminologi yang berbeda ini ya, terminologi yang berbeda ini digunakan oleh Baris Krim Polri untuk melihat apakah yang dimaksudkan itu adalah ijazah palsu yang secara fisik atau adanya ijazah ya dalam bentuk digital yang dianggap ataupun diduga palsu ya. Karena apa? Karena ini sangat berbeda ya, dari sisi digital dan juga dari sisi fisik ya, secara dokumen ya. Nah, dengan demikian dalam proses ya, penentuan ataupun melihat perkara ini ya, semoga saja ya, pihak penyidik itu bisa mendudukkan perkara ini ataupun kasus ini pada hal yang memang seobjektif mungkin gitu ya. Baik, itu saja yang kita sampaikan. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Selamat sore.